Salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali bersama saya dalam audio santapan firman Tuhan hari ini 19 November 2025. Renungan Injil hari ini diambil daripada Injil Lukas 19 ayat 11 hingga 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu barulah ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak tahu orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku akan dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina itu yang satu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya, aku akan tetapi mereka semua seteruku ini yang tidak suka aku mencari rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, ada beberapa perkara yang penting yang dapat kita ambilkan pengajaran daripada renungan Injil sebentar tadi. Saudara dan saudari, kita dipanggil untuk berbuah, bukan untuk menerima. Setiap orang mempunyai peranan dalam kerajaan Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan kita sebenarnya, bukan jumlah hasilnya. Ketakutan bukanlah alasan untuk kita tidak melayani. Tuhan sentiasa memberi ganjaran kepada mereka yang bekerja untuknya. Mereka yang tidak menghargai anugerah Tuhan akan kehilangannya. Ada beberapa contoh yang dapat kita ambil melalui pewartaan Injil sebentar tadi. Yang pertama, pelayanan gereja. Saudara dan saudari, seseorang yang diberi tugas kecil, misalnya membuka pintu gereja, menyusun kursi, atau membaca doa umat, jika dia melakukannya dengan setia, rendah hati, dan konsisten, Tuhan melihat kesetiaannya, walaupun manusia tidak memuji. Dan yang kedua, bakat serta talenta.
Jika ada seseorang yang pandai menyanyi dan yang pandai melayan orang serta pandai berdoa, ada yang suka menghibur orang, jika bakat itu tidak digunakan, maka ia akan hilang. Tetapi jika digunakan untuk memuliakan Tuhan, bakat itu akan bertambah. Juga kesempatan yang Tuhan sentiasa memberikan kepada kita. Tuhan akan memberikan kita masa setiap hari. Jika kita tidak digunakan untuk membantu orang berdoa, melayani, dan berbuat baik, Tuhan akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk menjadi berkat. Semoga kita bukan hanya hamba yang menyembunyikan mina karena takut, tetapi hamba yang berani melangkah menggunakan anugerah dan menghasilkan buah dengan lebih banyak demi kerajaan Tuhan. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.